Sebelumnya, namo sayang adik budaya, namo budaya. Perkenalkan, saya Cynthia Lim dari jurusan Ilmu Komunikasi Stambuk 2020. Dalam video ini, saya akan menjelaskan pengertian dan pemaparan salah satu sutta yang ada di Sutta Pitaka. Seperti yang kita ketahui, Sutta Pitaka adalah bagian kedua dari 3 bagian Tripitaka. Sutta Pitaka berisikan lebih dari 10.000 sutta atau ajaran Sang Buddha yang di dalamnya memuat dialog, khotbah, dan tanya jawab antara Sang Buddha dengan para muridnya. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai Manggala Sutta. Manggala Sutta adalah sutta atau ajaran Sang Buddha yang menjelaskan tentang berkah utama. Sang Buddha menjelaskan bahwa berkah utama dalam kehidupan ini adalah menjadi pribadi yang berkualitas sehat dan berguna, menjalankan kehidupan yang suci dan menjauhi tindakan-tindakan yang buruk. Penjelasan mengenai berkah utama juga disampaikan ketika Buddha berada di Kuil Jetavana saat salah seorang muridnya bertanya kepadanya. Ia menjelaskan bahwa terdapat 38 berkah utama dalam kehidupan ini. Berikut adalah isi dari 38 berkah utama di kehidupan. Dari 38 berkah utama tersebut, saya akan menjelaskan 3 di antaranya. Yang pertama adalah bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, tak bergaul dengan orang-orang yang tak bijaksana, dan menghormati yang patut dihormati. Kemudian, siapakah orang-orang yang bijaksana itu dan siapakah orang yang patut kita hormati? Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang memaklumi kebenaran-kebenaran yang pasti timbul, memiliki pengertian yang benar akan dharma, mampu mengontrol diri sesuai dengan dharma, hidup sesuai dengan kebutuhan, mengatur waktu dengan baik, bisa mengerti tentang kenyataan-kenyataan yang ada di lingkungannya, mengerti akan dharma dan menimbulkan kebijaksanaan. Dengan bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, kita juga bisa menjadi sosok yang bijaksana. Setelah itu, kita juga harus menghormati siapapun yang patut dihormati. Dalam agama Buddha, terdapat pernyataan, menghormati ibu membawa kebahagiaan, menghormati ayah membawa kebahagiaan, melayani para biku membawa kebahagiaan, memuja para Arya membawa kebahagiaan. Jadi 4 orang tersebut adalah orang yang wajib kita hormati karena mereka patut dihormati. Selain itu, berkah utama kedua yang akan kita bahas dalam video ini adalah berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik. Berpengetahuan luas bisa kita dapatkan dengan pengembangan pengetahuan. Sebagai pelajar dan mahasiswa, kita dapat mengembangkannya dengan belajar, membaca, dan bertanya kepada orang-orang yang lebih berpengalaman. Misalnya, di dalam contoh ini, salah seorang pelajar sedang membaca buku. Membaca buku adalah hal yang penting untuk pelajar dan mahasiswa, karena hal itu akan menambah pengetahuan dan wawasan kita. Selain berpengetahuan yang baik, kita juga harus mempunyai tata susila yang baik. Misalnya, kita harus menghormati orang, menghargai, bertutur kata dengan baik, dan menghormati setiap orang yang kita ajak bicara. Dalam contoh ini, adik saya menelepon saya dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke toko buku. Halo Ce, besok bisa minta tolong temani ke toko buku gak? Makasih Ce. Walaupun ia berbicara melalui telepon, ia juga harus menjaga sikap, menjaga tutur kata. Hal itu diwujudkannya dalam menyebutkan kata tolong dan terima kasih. Tolong dan terima kasih juga merupakan salah satu tata susila yang harus kita lakukan dan harus kita ucapkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian berkah ketiga yang akan saya bahas adalah meski digoda oleh hal-hal yang duniawi, namun batin kita tak tergoyahkan, tiada sedih tanpa noda dan penuh damai. Hal-hal duniawi adalah hal-hal yang tidak kekal di dunia ini, contohnya harta kekayaan yang meliputi uang, dan juga kebahagiaan, karena kebahagiaan tidak kekal ada di dunia ini. Saya memberikan contoh ketika adik saya melihat ada uang yang terletak di atas kursi, ia ingin mengambilnya karena ia membutuhkannya. Tetapi karena ia mempunyai pengetahuan yang benar mengenai berkah utama, ia menyingkirkan pemikiran untuk mengambilnya, karena kita tidak boleh tergoda oleh hal-hal yang duniawi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa uang adalah salah satu contoh hal-hal yang duniawi. Hal ini juga bisa berkaitan dengan pelanggaran sila kedua yang ada di dalam Pancasila, yaitu tidak melakukan pencurian. Demikianlah penjelasan dan pemaparan mengenai Manggala Sutta dari saya. Saya Cynthia Lim berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan semoga apa yang saya sampaikan bisa kita wujudkan di kehidupan ini.
Semoga kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan menjalankan kehidupan suci. Terima kasih. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.